dalam hal kemandirian, terutama di bidang ekonomi, di kalangan NU itu sangat luar biasa. Hadratus Syekh sangat mendukung dan ikut mengupayakan agar NU menjadi organisasi yang memiliki kemandirian ekonomi dan keluasan dalam berdakwah. Program prioritas yang kelima adalah menciptakan kemandirian ekonomi melalui badan usaha milik Nahdlatul Ulama yang kita kenal dengan istilah BUMNU gitu ya. Di abad kedua ini Nahdlatul Ulama mungkin akan menghadapi sebuah tantangan dan rintangan yang saya kira lebih kompleks. Salah satunya adalah perkembangan ekonomi masyarakat, terutama ekonomi warga Nahdliyin dan masyarakat Indonesia secara umum setelah pemulihan ekonomi global pasca COVID-19. Nah, NU sebagai organisasi yang menaungi jutaan warga Nahdliyin itu diasumsikan mampu mengangkat strata ekonomi masyarakat. Meskipun secara garis besar ini tugasnya negara melalui pemerintah gitu kan. Namun tidak menutup kemungkinan NU juga dapat atau bisa turut andil dalam meningkatkan perkembangan ekonomi masyarakat agar lebih mandiri. Nah, kalau kita lihat semangat Hadratus Syekh misalnya, Romo Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, dalam hal kemandirian, terutama di bidang ekonomi, di kalangan NU itu sangat luar biasa. Hadratus Syekh sangat mendukung dan ikut mengupayakan agar NU menjadi organisasi yang memiliki kemandirian ekonomi dan keluasan dalam berdakwah. Misalnya bisa kita lihat di dalam deklarasi Nahdlatul Tujar, Hadratus Syekh Romo Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari memberikan pesan-pesan yang diteruskan kepada warganya agar menjadi semangat NU dalam kemandirian ekonomi. Nah, pesan-pesan Hadratus Syekh diantaranya adalah mengajak para kiai, para ustadz, dan para guru agama itu berkolaborasi dengan kalangan profesional dalam bidang ekonomi agar menjadi fondasi badan usaha. Nah, pada intinya adalah Hadratus Syekh menginginkan badan usaha milik NU itu dapat berfungsi sebagai sumber pendanaan kesejahteraan para guru-guru agama dan untuk mencegah ya, dalam kerangka pencegahan kemaksiatan serta untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, saya kira semangat ini tentu harus dilanjutkan di era sekarang ini. Terlebih NU sudah memasuki abad keduanya. Dalam hal ini harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi. Kemandirian ekonomi ini bisa dibentuk dengan kerjasama bersama profesional sehingga manfaatnya bisa didapatkan oleh masyarakat secara luas. Nah, tahapannya mungkin bisa bermacam-macam ya. Bisa kita mulai dengan program-program pemberdayaan ekonomi di daerah, misalnya dengan mengadakan edukasi kepada warga NU di daerah-daerah yang mungkin bisa meliputi bagaimana mengenalkan literasi digital gitu kan, karena era sekarang kan era digital. Kemudian pelatihan keterampilan kerja, kemudian digital shop gitu ya, atau
program-program permodalan. Nah, kita ketahui bahwa belum lama ini pengurus besar Nahdlatul Ulama telah meresmikan ya, badan usaha milik NU di Jember, Jawa Timur. Misalnya pendirian toko grosir milik NU. Ini adalah ikhtiar PBNU ya, dan ini adalah satu-satunya dan bahkan mungkin pertama kalinya ya, sebagai percontohan untuk beberapa daerah di Indonesia. Saya pikir ini bagus. Karena itu hadirnya BUMNU saya pikir sangat strategis sekali bagi NU. Sebab organisasi Islam terbesar ini memiliki warga dan jumlah keanggotaan yang luar biasa banyak. Sehingga dapat dipastikan bahwa NU memiliki jaringan yang sangat luas. Karena itu NU bisa mengambil kemanfaatan dari jaringan tersebut untuk memperluas skala perdagangan dan memasarkan hasil dari BUMNU yang dimilikinya. Misalnya dari pengurus BUMNU di berbagai daerah bisa memasarkan produknya ke beberapa pesantren, atau dari pengurus-pengurus BUMNU bisa memasarkan di lembaga-lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Nah, saya pikir ini langkah strategis ya. Saya pikir ini langkah strategis untuk mengembangkan BUMNU di daerah-daerah agar bisa menjadi BUMNU dalam skala besar. Saya kira itu.